Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Ilmiah dengan NIM 2311050-2001. Saya dari kelas ES1, Fakultas FEB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ekonomi makro Islam, yang mana materi ini untuk mengempu tugas dari mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh dosen saya, yakni Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Langsung saja teman-teman, selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas mengenai 4 materi yang saya ambil dari materi saya. Yang pertama mengenai pengertian dari ekonomi makro Islam, yang kedua konsep dasar dari ekonomi makro Islam, lalu yang ketiga perbedaan antara ekonomi makro dengan mikro, dan yang terakhir atau yang keempat merupakan tujuan dari ekonomi makro Islam. Materi yang pertama mengenai pengertian ekonomi makro Islam. Apa sih ekonomi makro Islam itu? Jadi sebelum kita masuk pada materi ekonomi makro Islam, kita harus mengetahui ekonomi makro itu apa sih. Ekonomi makro itu adalah yang pertama mengenai definisi dari ekonomi makro. Definisi dari ilmu ekonomi makro itu adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai permasalahan kebijaksanaan secara makro atau secara menyeluruh, yakni berupa pengelolaan atau pengendalian umum perekonomian secara nasional sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Sedangkan ekonomi makro Islam, yang mana ekonomi makro Islam itu merupakan ilmu yang membahas tentang permasalahan kebijakan ekonomi secara makro atau secara menyeluruh berupa pengelolaan atau pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu yang mempelajari tentang perilaku keekonomian secara keseluruhan atau menyeluruh itulah yang dimaksud dengan ekonomi makro. Yang mana dari definisi ilmu ekonomi makro Islam sendiri ada 3 tokoh ekonomi yang membahas mengenai pengertian dari ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Akramhan, yang menurut beliau ekonomi makro Islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasinya. Yang kedua menurut Bapak Muhammad Abdul Manan, yang mana menurut beliau ekonomi makro Islam itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami atau diperoleh dari nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menurut Muhammad Umar Capra, ilmu ekonomi makro Islam itu merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berbeda dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tampak seimbangnya lingkungan. Jadi dari 3 definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi makro itu merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana perilaku umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonominya sesuai dengan syariat Islam agar dapat difahami supaya dapat difahami dan dikuasai serta dipelihara sesuai dengan syariat Islam kita. Materi yang kedua yaitu konsep dasar dari ekonomi makro Islam. Ketika kita membahas konsep dasar dari ekonomi makro Islam, yang mana dari kata Islam itu sudah jelas berarti itu sudah kata-kata Islam, berarti itu sudah mencakup dengan aturan-aturan syariat Islam, yang mana
Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam yang sungguhnya bermuara pada akidah Islam. Yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan sisi lainnya Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah yang bahasanya Arab itu menjadi landasan-landasan dari syariat Islam, atau Al-Quran dan hadis itulah yang menjadi patokan umat Islam. Dalam syariat Islam itu segala aturannya itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi konsep dasar dari ekonomi makro Islam itu dilandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dan landasan-landasan yang digunakan oleh ekonomi makro Islam ini berpegang teguh atas prinsip-prinsip syariat yang utama dalam syariat itu, yakni berupa tauhid adalah kunci keimanan dari seseorang. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mana ketika kita menjadi pelaku dalam melakukan perekonomian, melakukan kegiatan ekonomi makro, ketika kita memiliki ketauhidan yang sangat kuat, maka ketauhidan kita itu yang mempengaruhi dengan kegiatan perekonomian kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan mengenai perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional, yang mana perbedaan antara kedua tersebut, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, rumah tangga. Yang kedua, sebagai dari sisi produsennya. Yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, lembaga-lembaga keuangan. Dan kelima, negara-negara lain. Dari kelima kelompok tersebut akan dijelaskan perbedaan makro Islam dengan makro konvensional. Yang pertama tadi kan rumah tangga. Jadi kegiatan kelompok rumah tangga atau household, yang mana kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa misalkan menerima penghasilan dari para produsen dari penjualan tenaga kerja mereka atau upah dividen dari menyewakan tanah hak milik mereka. Dalam ekonomi Islam, belanja konsumsi terikat dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. Yang kedua, dari segi kegiatan kelompok perusahaannya. Contohnya, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok produsen ini contohnya memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa, yaitu sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa jasa yang halal. Kalau konvensional kan itu bebas, tidak ada terikat dengan aturan-aturan syariatnya. Yang ketiga, kegiatan kelompok pemerintah atau government. Pemerintah termasuk di dalamnya bank sentral melakukan kegiatan berupa yang pertama menarik pajak langsung dan tidak langsung. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah sebagai demand di pasar barang. Yang keempat, kegiatan kelompok negara-negara lain atau kegiatan yang sering disebut dengan ekspor dan impor. Yang mana contoh dari kegiatan di sini seperti menyediakan kebutuhan barang impor sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, barang impor terikat dengan status kehalalannya, sedangkan dalam ekonomi konvensional itu kan tidak ada ikatan atau tidak ada batasan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Yang kelima, kegiatan kelompok lembaga keuangan, yang mana dari contoh kegiatan yang kelima ini seperti menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas yakni mengenai perbedaan ekonomi makro dengan mikro, yang mana jika kita ditinjau dari kata-kata mikro dan makronya itu tadi kan sudah saya singgung. Yang pertama, yang awal tadi yang saya jelaskan, kalau makro itu menjelaskan perekonomian secara menyeluruh atau secara lingkup yang luas, sedangkan mikro itu cuma menjelaskan ekonomi secara lingkup kecil atau skala kecil ya.
yang mana kita dapat melihat perbedaan dari ekonomi makro dengan mikro ini dari 3 sisi. Yang pertama, ruang lingkupnya. Kalau ekonomi makro tadi sudah jelas, kalau ekonomi makro itu yang dibahas mengenai perekonomian yang skalanya besar atau membahas perekonomian yang menyeluruh. Kalau ekonomi mikro membahas perekonomian yang sempit atau hanya skala kecil. Perbedaan ditinjau dari tujuannya. Kalau ekonomi mikro itu untuk memahami perilaku konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi serta menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan tujuan dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis perubahan ekonomi secara keseluruhan, seperti kita menganalisis terjadinya inflasi, harga suatu barang, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB, dan perusahaan pengangguran. Yang ketiga, perbedaan dari sisi teorinya. Kalau ekonomi mikro itu membahas teori harga, teori produksi, dan teori pasar, sedangkan ekonomi makro itu membahas tentang kebijakan fiskal atau moneter serta hubungan antara perekonomian dan faktor-faktor lain seperti politik, sosial, dan lingkungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi saya. Yang terakhir mengenai kesimpulannya, gak usah. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurang jelas dalam pemaparan materinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah.